Qala al-mu'allif rahimahullah na'atailah wa nafa'ana bihi wa ulumi ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa bil waqti ayyuhdisa bil waqti ghairu ma alharahu Allahu fihi mataroka tidak meninggalkan minal dari kebodohan syai'an sedikit pun. Ya tolol banget gitu. Mataroka minal jahli syai'an tidak meninggalkan dari kebodohan sedikit pun. Maksudnya sangat bodoh gitu ya. Sangat bodoh. Siapa man orang yang aroda menginginkan ayuh bisa terjadinya sesuatu fil waktu di dalam satu waktu apa goyruma selain perkara yang ada harohu mendohirkan menampakkan kepada emak siapa Allah fihi di dalam itu waktu. Paham deh ya? Barang siapa yang pengen menginginkan ada satu kejadian di waktu tertentu, umpamanya sekarang gitu, pengen sekarang padahal kenyataan sekarang yang Allah takdirkan itu enggak begitu gitu. Jadi kalau kayak orang mah lagi sakit, coba kalau sehat mah, padahal yang lagi nampak saat itu apa? Sakit. Berarti yang dia maunya sehat, padahal waktu itu Allah maunya dia sakit. Nah, itu kalau bahasanya mah bodoh sekali. Kenapa? Dalam kenyataannya sakit. Jadi kalau orang mah orang hajatan pengennya terang hujan, pas lagi hajatan hujan pengen dia terang, padahal kenyataannya lagi hujan. Bodoh sekali gitu lah, karena kan keinginan dia percuma hujan. Padahal yang Allah nampakin hujan gitu. Jadi kita dikasih orang punya duit, terus kita pengennya punya duit, padahal kita lagi ditakdirinnya orang punya duit. Itu bodoh, karena keinginan dia percuma. Coba ya kalau punya duit mah ini emang saat itu takdirnya orang punya duit. Nah, itu sangat bodoh sih. Jadi goblok terus kita ya. Ini mah kalau di Sarah Jibril mah masuknya ke bab redo, nerimo sebenarnya. Itu taknya cuman bahasanya nih kayaknya kemasannya beda. Intinya mah kalau pengen ada satu kejadian apa yang beda dengan saat itu. Intinya maksudnya jangan orang nerima kejadian yang ada. Iya, hadisnya kayak pakai hadis itu. Man lam yardo bikodoi, man siapa orang yang lam yardo bikodoi tidak nerima, tidak redo, tidak senang dengan ketentuanku. Walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas ujianku. Fal yakhruj min tahtas samai. Oh, teksnya beda ini. Maka keluarlah dia dari bawah langitku, pergi sono gitu.
Waliyattakhid robban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Makanya ibadah apa yang terbaik buat kita, itu ibadah yang saat itu terjadi sebenarnya. Jadi kalau kayak hadis Nabi mah dulu waktu ada orang nanya, ya Nabi sedekah apa yang paling bagus? Sedekah sabar, rupa-rupa. Ada juga kadang-kadang Nabi itu melihat orangnya. Jadi mungkin kayak kasarnya gini, kalau yang nanya orang kaya, Ustaz, saya bagusnya amalan apa? Waduh, sedekah. Ya kalau yang miskin mah enggak. Apa Ustaz, apa amalan saya yang bagus? Oke aja, sabar. Ya orang kaya amalan yang bagus apa sih? Puasa. Ya makin irit baik. Susah seneng babredo be larinya ini. Hina mulia. Kapan waktu dihormat orang, ya kudu tawadu. Kapan waktu nggak diorangin orang, ya biasa be, sabar, nerimo gitu maksudnya. Kan jangan maksain makom orang mah, jangan maksain makom gitu. Jangan maksain makom kayak gini. Apa jangan melebihi dari nilai diri. Jadi barang siapa memposisikan diri lebih dari kenyataan dia, maka nanti Allah akan bongkar kedudukan aslinya gitu. Kayak orang susah mah jangan pura-pura kaya, ntar ketahuan miskinnya. Udah miskin belagu lagi ya. Pengen dikata kaya. Ya kalau geblek jangan pengen dianggap pinter, ntar ketahuan gebleknya gitu maksudnya. Biasa be, waktunya kata orang ketahuan geblek, ya nunggu menggeblek. Kapan waktu dikata orang pinter, dia mah ketipu aja itu. Karena orang yang nggak bisa dijatuhin mah orang yang tengkurap. Kita pengen berdiri baik, bisa ngerjain ini, wah gampang ini mah. Bagus aja masih yang dicari cacatnya. Udah bagus padahal, tapi karena dia gampang ini mah, ini masih ada ini nih. Tapi kalau umpamanya bisa ngerjain ini, insya Allah bisa. Saya usahain lah maksimal, mudah-mudahan aja bagus. Padahal ada cacatnya. Bagus. Entar yang ngaku. Ini Pak, ini ada nggak apa-apa itu mah dikit gitu. Karena kitanya ngerendah, orangnya maklumin kekurangannya. Tapi kalau kita bilang, udah ini mau kerjaan saya, merem nih jadi. Akhirnya yang dicari orang itu pasti cacatnya. Gitu. Mau gampang. Wah, kayak pengalaman pribadi. Ya karena ya kita mah kan orang Islam mah diajarinnya sama Nabi sama agama ke insya Allah. Tapi saking buat nyakinin konsumen, tenang. Kudu kudu. Ya kan kemarin ya, kan kalau orang di tanah haram mah di Mekah ya. Di sana mah karena tanah suci, niat jelek kadang-kadang udah dihukum. Kan kalau di sini mah masih di tanah selain tanah haram mah, kata Nabi kalau orang niat jelek belum dianggap dosa. Kalau ngerjain belum dicatat. Tunggu kemarin saya 7 jam apa 3 jam. Jadi malaikat yang nyatet dosa itu mau nyatet itu ditahan. Catat ini dulu, tungguin. Catat dulu sampai 3 kali kan, catat. Ya udah catat, karena dia nggak tobat. Tobatnya ditunggu gitu. Jadi tenang aja orang Islam kalau berbuat dosa. Tapi dosa itu tobat. Ditunggu ya? Iya ditunggu. Bahkan ada hadis itu yang walaupun sehari itu dia 70 kali melakukan dosa yang sama. Kayak hadis itu jarang dikeluarin. Bahaya potong-potongan kayak kita dibacain hadis itu. Jadi hadis itu mah bagusnya buat orang yang rada soleh gitu, rada bener gitu.
Jadi kalau Allah Maha Pengampun, ampunannya luas, anu itu kudunya buat orang yang rada soleh, semangat ibadah. Potongan kayak kita, Allah rahmatnya, ampunannya luas, anu, oh makin berani, tenang, Allah Maha Pengampun. Dan kalau potongan kayak kita, kata Ibnu Abbas, kita pantasnya ditakut-takutin. Ini balik sholat, karena ulah, pro, gitu. Apa maksiat? Dosa anu terrejeki seret. Nah, itu kenanya di situ kita. Tapi kalau di tanah haram mah kan tanah suci teh. Kadang-kadang baru ngucap ge dihukum. Ada orang itu bapak itu di waktu haji, nenek-nenek jenah pada mau pulang ke hotel kata ayo papa saya pulang. Emang lu apa jalannya? Apaan? Itu nenek-nenek aki-aki 4 jam muter-muter. Babak cerita. Diomelin sama nenek-nenek. Lu tadi ngagul istighfar. Iya, astagfirullahaladzim. Itu kelihatan itu di depan. Itu 4 jam muter-muter. Kalau saya makan dulu itu pas nanya tentang makan di sana bagaimana? Di sana makan catering. Ketelan apa saya makan catering? Itu tuh 10 hari di sana nggak bisa makan saya. Yang lihat bini mah ibu, wah lahap enak. Itu makan nggak ketelan. Saya belinya roti lagi, kebun, hampir tipes. Pas pulang ke Indonesia baru ingat pengen buat makan jengkol sayur asem. Sampai dijemput bandara saya mah dibawain sayur asem sama almarhum Pong Darus. Pas makan pulang ya Allah, ngapa baru ingatnya udah di Indonesia? Kalau ingat di sana nggak katanya biasanya kan kalau kita sadar ya Allah, astagfirullah ya Allah saya salah ngomongin saya biasanya normal lagi cuman itu ingatnya udah pulang. Jadi di sana itu gambaran cenah, andai kata orang yang umroh haji pas pulang ke negerinya masing-masing itu takut sama dosanya seperti di sono itu. Saya cuma pernah ngomong gini, orang Arab kan wadonnya bau-bau, itu ngomong belum dia mingkem, itu jalanan lega, ada cowok cewek tinggi lewat, itu kenapa jalanan di sana lega, yang cewek itu mepet saya, sampai minggir, udah lega itu, lah bener bau, lah belum dia mingkem, sering, makanya banyak ceritanya orang yang jangan yang haji lah, yang umroh banyak yang ceritanya malu banyak. Ada yang umroh niatnya jalan-jalan ya di sana tuh jalan-jalan aja. Hotel turun belanja ke masjid awang berada dan niat. Dan di sana mah kebukti lah. Nah, cuman pas pulang ke Indonesia kan enggak. Nah, harusnya pas pulang ke sini bayangin kita di sono. Kita kalau ngagul di sono langsung dihukum. Dia bisa ini, bisa udah gampang. Saking di sini hukuman rada lambat. Kalau di sana mah kontan kan. Bisa, nggak boleh ngangkat dada pisan kita. Harusnya di sini kayak begitu gitu. La haula wala quwatanya teh bener-bener kepake. Kita banyak lupanya ya. Ya kayaknya naik motor dari sini ke PGH, yakin selamatnya kita. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim kayaknya kalau kepergian jauh, kalau cuma dari sini ke PGH makanya kagak perlu ya doa itu. Iya. Lupanya kayaknya orang masalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala. Saya itu kadang-kadang dari sini, kadang-kadang kan suka sholat ke masjid gitu. Pas nyampe sana ingat lupa bismillahirrahmanirrahim, malu. Ya Allah, pede bener saya. Anak saya aja ditabrak kakinya patah di depan rumah, nggak perlu ke sono gitu. Artinya musibah mah apa nggak bisa kita ngandelin gampang kata kita, tapi kita mah sering lupanya sering ngandelin diri gitu. Faidza kanal murid bihal bada qalbi. Iya, umpamanya lagi banyak masalah, lagi dimusuhin orang, pengennya orang itu kagak musuhin kita, bodoh. Dan memang takdirnya dia lagi musuhin
terima. Jadi kan hidup mah orang itu ujian buat kita, kita ge buat ujian orang. Bahkan kalau di sini mah ada ulama ini ngomong li mud arba'ina sanah ma aqamani Allah fi halin fakarih. Sejak 40 tahun bagaimanapun Allah meletakkan saya dalam suatu keadaan, saya nggak pernah kesel. Mau dibagaimanain, udah 40 tahun saya dikasih banyak duit girang, dikasih sakit girang gitu. Sama baik dikasih sehat segitu, dikasih Allah mah berkehendak. Berarti sakit kita siapa yang mauin? Nah, dari Allah. Pasti bagus. Pasti bagus. Allah nggak bakal zalim. Sisi bagusnya mana? Pertama, kalau kita rada soleh, yaitu ujian. Makanya ada orang ngomong, ngapain sekarang? Aduh, bingung, kerjaan sepi. Wah, itu tandanya Allah nyuruh lu muter tasbih. Kata sih, suruh zikir itu teh, suruh rada rajin sholatnya. Ya kan kalau teori Ar-Rumi mah, intinya orang itu sama Allah ditarik ke dia. Kalau nggak bisa datang cara baik-baik, diseret pakai musibah gitu. Di kami nanti ada itu, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah lewat kebaikannya, rezeki, lewat sehat, lewat senggang, dia akan dipaksa ngadep ke Allah dengan rantai musibah. Lagi banyak duit mah kan dada busung. Kan kalau mau ngeliat karakter orang katanya kasih dia kekuasaan, kasih dia harta, berubah nggak cina? Kayak kita mah berubah. Kalau punya duit kan kita mah. Mas mana? Oh, coba nggak punya duit, mana mas? Ya lu mas baik. Berubah. Jadi kata Ar-Rumi mah, nikmat dan musibah itu dua-duanya cara Tuhan narik kita ke dia gitu. Kita makan dikasih kesohor, sombong. Kapan waktu udah orang diorangin orang, bukannya jadi kesempatan muhasabah, sadar balik ke Allah, enggak, terpuruk. Kayak ada orang kan gini, gua kalau pengen ngaji tapi puyeng baik, urusan banyak banget. Lu pikir yang ngaji orang pada punya urusan? Gua orang ngaji tuh kadang-kadang udah kebanyakan urusan. Ngapa nggak ngaji? Lagi puyeng banget. Oh kalau nggak ngaji puyengnya hilang? Enggak sih. Kan mendingan ngaji baru puyeng deh. Udah ini ya. Kan ada ulama itu gini, bergetol ibadahnya, cuman ekonominya pas-pasan. Dia kalau kagak nyari duit sehari, lapar, nggak makan. Jadi tiap hari dia harus nyari duit. Terus dia ngomong gini, andai kata saya sehari, kan kalau orang Timur Tengah makan roti apa itu? Makan roti gandum. Kalau saya pagi sore dapat 2 potong roti gandum, kayaknya saya ibadah bisa fokus ya. Karena kebutuhan dia itu aja gitu. Keinginan duniawinya udah cuman hajat. Jadi kalau bahasa gini, Allahumma qdi hajatina, ya Allah penuhilah hajat-hajat kami. Hajat itu kebutuhan. Mobil kebutuhan bukan? Bukan, itu yang dikasih sama Tuhan paling apa? Beras 2 liter. Hajat itu. Bukan hajat itu, ya Allah perlu hajat, bayangan itu dikasih banyak, enggak, orang mintanya hajat. Hajat mah kan yang kebutuhan. Butuhnya kita baju 3 setel apa 10 setel? 3. Allahumma qdi apa? Banyak kan doa-doa gitu ya. Ya Allahumma qdi ya mustajabad da'watik di hajatina. Itu gimana lagi? Hajat teh kebutuhan.
Kebutuhan mah nggak dipintanya dikasih. Kebutuhan mah. Karena Allah nyiptain makhluk, berarti Allah punya kewajiban ngasih rezeki makhluk, tapi kebutuhan. Kalau makan kudu pakai ayam apa kudu yang penting ada nasi? Ya kalau nasi mah kejamin pokoknya. Itu yang ngajakin Puyeng pengennya itu Pak Nur, pengen makan pizza, pengen makan durian gitu. Yang ngajakin makan mixu. Dasar itu mah soal bukan hajat. Akhirnya tuh ulama, saya kalau tiap hari kan itu gambaran orang lagi mentok usaha kan gitu. Andai kata punya pemasukan sehari gocap gitu. Orang kalau lagi punya pemasukan ngayalnya gitu 20.000 gitu. Yang penting ada yang ngayalnya cepet, mungkin tergantung ini ya. Ada yang kadang-kadang saking udah kecil hatinya itu ya 30.000 gitu sehari, yang penting pasti. Ada gitu, kalau orang udah kebuatan buntu, nah itu dia mengayalnya itu sehari aja dapat makan pagi sore, kayaknya ibadah saya fokus. Bisa kagak lama difitnah dia, masuklah dia penjara. Udah masuk penjara berhari-hari dia mikir, ya Allah dosa saya yang mana ini saya masuk penjara. Dia nyari-nyari salah dia, dia ingat doa dia. Iya ya saya dapat makan pagi sore. Dijabah wa Allah. Nah itu orang nerima sama keadaan dia. Nah ya, jadi dia kagak minta afiat itu, mintanya itu doang. Nah bebas punya permintaan, perlu dipikirin. Bahkan pernah saya mah doa takut salah. Ada masalah, mau doa itu nggak jadi-jadi. Ya takutnya kalau ya Allah si Anu biar Anu. Padahal belum tentu. Yang keras itu dia bisa sini. Ya Allah, akhirnya udah jadi. Ya Allah, jalan keluarnya itu baru menurut kita. Akhirnya udah jadi doa. Akhirnya orang jadi doa, jadi wirid be. Ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla. Itu mau doa udah sampai kelar tuh akhirnya udah doa. Ya Allah nggak ada yang mudah kecuali kau bikin mudah. Ya Allah, itu kan arti gitu, la sahla. Doanya mau udah jadi. Udah be, udah jadi. Sebab jalan keluar yang ada di otak kita itu baru kata kita. Padahal belum tentu itu yang benar. Kalau dulu mah saya suka nyontoinnya orang punya utang. Orang punya utang itu kepikir sama Allah lupa kadang-kadang, yang dia ingat jalan selesainya masalah dia ini pakai duit. Allahnya kehijab udah mau urusan dia. Nah kaidah selanjutnya wa ihalatukal a'mala ala wujudil farog min ru'unatin nufus. Ihalatuka, kamu mencegah dirimu sendiri, nunda al-a'mala untuk beramal, ala wujudil farog, nungguin kalau Sunda masal senggang selesai urusan. Itu min ru'unatin nafsi, itu bagian dari kebodohan diri, termasuk bodoh ya. Itu sama pakai tadi lah. Gua kalau rezeki udah duit enak mau ngaji ibadah kayak tenang. Kayaknya mau ibadah itu nungguin kaya. Siapa tahu mati dia miskin, orang ibadah pisan. Jadi nungguin senggang baru pengen ibadah. Ujil faidakan al-mustaqilan bihal mahwalid dunia. Jadi kalau orang lagi sibuk sama urusan dunia, apa jadi karyawan, apa pekerja, terus hal-hal itu yamna'uhum minal amali, hal-hal itu mencegah dia dari beramal yang bisa menyampaikan dia kepada Allah. Jadi jarang amal soleh, nggak zikir. Terus dia nungguin senggang, lepas dari kesibukan.
idza tafarragtu amiltu. Nah ini hayalannya, kalau ini udah kelar mah saya baru enak ibadah. Karena zalika dalilan ala ru'unati nafsi, itu bukti kebodohan dirinya. Wa ru'unatu darbun minal hamaqah, ru'unah itu bagian dari bodoh. Kenapa? Zalika litaswi bihil amala ila firogi awanihi, karena dia menunda-nunda amal sampai urusannya selesai, nunggu waktu senggang. Waqad la yajidu mahmalata, kadang-kadang nggak dapet, nggak ketemu. Bal yahtatiqul mautu qabla dzalika, keburu mati. Au yazdadu syughluhu, kadang-kadang malah bertambah repotnya, sibuknya. Lianna asgola dunia ya tada'a ba'duha ila ba'din, karena kesibukan dunia mah akan mengundang kesibukan yang lain. Ya dia, sibukan nambah terus. Tadi masa ini sekarang nambah ono. Walau burido annahu tafarraga minha faqad yatabaddala azmuhu. Nanti akhirnya semangatnya berubah karena udah apa? Bertumpuk kesibukannya. Wa tad'ufu niyatuhu, melemah niatnya. Fal wajibu alaihi an nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qabla al-fawat. Maka yang wajib dia nuhud. Nuhud itu bangkit. Makanya Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Dia bangkit ila ma yusiluhu, udah paksain sebelum terlambat. Al waktu kasep ilam taktohu kotoaka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu kagak memotongnya, dia akan memotong kamu. Namanya kaidah selanjutnya nih, latadlub minhu ayyuhrijaka min halatin liyastamalaka fi ma siwaha. Latadlub minhu, janganlah kamu menuntut minhu dari Allah ayyuhrijaka, merubah keadaanmu, mengeluarkan kamu min halatin dari satu keadaan liyastamalaka bima siwaha, agar Allah memposisikan kamu di perkara selain keadaan yang tadi. Palau arodaka, apabila berkehendak Allah kepadamu, lastamalaka, pasti akan memposisikan kamu min ghairi ikhrajin, tanpa mengeluarkan dari keadaan yang pertama. Jadi umpamanya gini, kalau bahasa dulu mah gini umpamanya, dulu mah nggak kepikir sih saya. Jadi waktu saya masih main proyek kontraktor, saya pengen keluar nggak bisa, karena kalau di proyek itu kan udah kayak lingkaran. Ada duit kita di orang, ada duit orang di kita. Tiap tahun begitu nggak bisa selesai itu, nggak bisa. Karena kalau kita mau berhenti, duit saya masih dianu gitu. Saya aja mungkin 200-300 ada duit saya di luar. Belum duit orang yang di saya yang 70 harus diselesai, dan menyelesaikannya harus di proyek. Gimana mau berhenti coba? Nah itu bahasa buat keluar itu, kalau buat ngandelin diri, bingung, tapi pengen berhenti tapi udah bisa. Ya akhirnya berhentinya itu nggak kerasa. Tiba-tiba saya jadi ustaz. Udah bingung atuh saya mah jadi ustaz kayak. Ya kalau yang lain keluar mondok buka taklim, ngajar. Nah kalau saya mah keluar mondok ngomong markirin, ngamen, dagang di pasar, main di proyek. Lah kalau saya jadi ustaz, sampai ngomong sama lurah, mau ngaji buka majelis taklim gampang kan? Yang mau ngaji sama saya ada orang. Tapi itu tadi, kalau ngeliat temen mau kemana ngisi taklimnya, wah apa bakal ada ya yang nyuruh ngisi gitu. Tapi terhati ngomong lagi, ntar kalau udah waktunya mah
terjadi gitu. Ayo deh lember. Ada baik yang ketipu. Kan orang dianggap ngisi ngajar mah, kalau orang dianggap rada bener, rada pinter. Padahal mah bener apa pinter ki rada-rada. Rada-rada pinter. Makanya jangan minta ke Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan untuk pindah ke keadaan. Nah, ini masih kaitan yang pertama tadi. Udah, jadi kalau ulama-ulama dulu mah orang-orang sufi mah gelember. Jalanin aja. Ntar kalau Allah yang nguarin, keluar dia. Makanya ada ulama gini, guru saya ini sibuk usaha baik. Saya pengen fokus ibadah, saya mau tinggalin usaha. Jangan. Bisa aja nanti tanpa kamu ninggalin usaha, kamu ke getol ibadah. Dan kalau sekarang kamu berhenti usaha, pengen fokus ibadah, bisa jadi itu mah nafsu. Padahal mau pengen apa, pengen jadi apa, pengen dianggap apa, supaya ngapa. Apalagi kalau berhentinya kaget, kemauan dia, wah pengen uzlah. Dengar-dengar kalau orang itu sampai ke masuk apa hutan kholwat uzlah. Udah kalau nafsu mah itu pasti patah di jalan. Banyak cerita orang itu yang akhirnya balik lagi ke habitatnya. Kemarin mau udah pakai gamis, tadi preman gamis ya karena memang nafsu, bukan besok balik lagi jangan preman lagi ada gitu. Ada gitu. Balik lagi. Kalau saya memang aslinya ustad, ke sono balik lagi ke ustad. Ini ada dari Allah ini ngewahyuin ke Nabi Daud, ya Daud, turidu wa uridu. Wahai Daud, aku punya kepengenan, kayak kata Allah. Kamu punya kepengenan, kamu punya kehendak, dan aku punya kehendak, kata Allah. Kamu punya kemauan, aku punya kemauan, kata Allah. Wala yakunu illa ma urid, tapi yang terjadi pasti yang gua mau. Fa in salim tali ma uridu, kalau kamu pasrah atas kehendakku, atau itu kabima turidu, nanti aku akan turutin apa yang kamu mau. Tapi syaratnya kita nerima dulu sama kemauan Allah. Wa illam tusallimli, kalau kamu nggak nerima, nggak pasrah sama kehendakku, ma uridu, apa yang aku pengen, ata abad at ba'at kapi maturidu wala yakunu illa ma uridu. Kamu apakah akan capek dengan keinginanmu, dibuat capek dengan keinginanmu sendiri, dan tidaklah terjadi kecuali apa yang gua pengenin. Ini Allah ke Nabi Daud, ini kan berlaku juga buat kita. Kita punya kepengen, Allah punya kepengen. Tapi yang terjadi pasti kepengen Allah. Kalau kita nerima, pasrah sama keinginan Allah, nanti Allah akan nurutin keinginan kita. Kalau kita kagak nerima, kagak pasrah sama keinginan Allah, maka keinginan kita itu akan nyiksa kita, nyapain kita. Dan tetap aja yang terjadi itu keinginannya Allah gitu. Demen banget sama cewek gitu. Ceweknya sadar. Orang demen kita. Itu kan keinginan kita. Keinginan kita dia sama kita. Keinginan Allah dia bukan sama kita. Taslim, nerima, iya. Ya Allah, kenapa tadinya mah dia demen saya demen dia. Sekarang rasa demen dia ke saya dicabut. Kenapa rasa demen saya ke dia kau tetapkan ada? Itu yang nyakitin mas sebenarnya. Nah kalau kita nggak demen mah ya, jangan dia pergi, dia ada lah. Kita emang nggak takut kehilangan karena kita demen kan. Kenapa pas saya rasa demen dia dicabut, rasa demen saya orang diambil. Nah
Tapi itu keinginan siapa? Allah. Taslim, terima dulu kenyataan itu. Iya ya, dia mah demennya sama saya udah hilang, saya mah demennya sama dia masih ada. Taslim, terima dulu. Habis nerima, nah, ntar dikasih yang lebih baik. Kalau orang terima, itu yang ngajakin orang stres gara-gara cinta kan itu. Nggak terima kenyataan. Sama kayak orang pengen buat kaya miskin baik. Taslim. Kalau kita mah kan kagak takut miskin. Mau kita miskin. Yang lucu kan udah miskin takut miskin. Kayaknya kagak takut miskin. Jadi kayak orang pengen usul ke Allah, pengen tidak dekat ke Allah, akhirnya ditinggal usaha, saya mau fokus ibadah. Ada belum tentu. Kalau Allah mau bisa aja tanpa kamu ninggalin profesi kamu tetap bisa beramal. Makanya banyak mursyid-mursyid toreko di luar negeri itu ada yang dokter bedah katanya. Itu mursyid Sazili kalau nggak salah malamnya mursyid beat, mursyid toreko. Tapi siangnya dokter bedah. Itu kan Allah tidak mengeluarkan dia dari keadaan dia. Dua-duanya bisa jalan. Jadi jangan kesirian yang kerja sama yang nganggur. Yang nganggur apalagi jangan kesirian sama yang kerja. Pugu dia lagi kesirian sama kita. Lurah banyak yang kesirian, pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid. Lurah saking orang punya kesibukan, gua kemana ini? Kita ini orang yang banyak dikesirin sebenarnya. Kata kita mah apa? Iya tapi kan puyeng jana. Yang kerja aja puyeng. Mendingan kita udah orang kerja puyeng, dia mah kerja aja puyeng. Tapi kuncinya hidup memang ulama-ulama itu kuncinya tadi nerimo, redo sebetulnya nerimo. Udah, ya Allah saya terima keadaan saya, ini kehendakmu. Udah perbaikin diri kita pelan-pelan gitu. Udah saya ngomong mah gampang, saya sama baik. Kalau sakit gigi ya Allah. Makanya kan berobat kalau imannya bagus mah kan makruh. Imannya kuat berobatnya makruh. Tapi kayak kita mah imannya jelek, tipis, bagusnya berobat. Jadi kalau kenapa dia mah berobatnya makruh? Karena dia mah ketika melihat sakit yang dilihat dari Allah. Kalau saya sabar, ini ngapusin dosa. Kalau perlu sakitnya ditambah. Semakin saya ditambah sakitnya, semakin bisa nerima, semakin gede peluang ampunannya. Tapi kuncinya di nerimo, di redo. Karena kita nggak redo, kayak percuma. Kan itu tadi. Pengen kita sehat, pengen Allah, iya, udah percuma itu. Jadi tetap keinginan Allah. Terus kita orang terima. Itu yang tadi dibilangnya tolol sekali, bodoh sekali. Harusnya nerima dulu. Nah kalau tinggal imannya rada tipis, kita mah mau ikhtiar berobat. Imannya rada kuat, saya redo ya Allah. Kan ada sahabat Nabi mah sakit di lengok Nabi minta sembuh. Jangan, ntar lu nyesel. Enggak, Nabi doain sembuhlah dia. Dapat berapa hari Nabi doain saya lagi sakit. Emang apa? Saya lagi sakit mah tiap hari malaikatnya datang uluk salam. Doain lagi sama Nabi sakit lagi nih. Seneng kenapa? Itu ruhaniyahnya naik. Nah, sabar itu kan luar biasa. Lipatan pahalanya. Ruhaninya naik. Jadi malam-malam malakut itu lebih tipis. Ya kita makan sila lama oga, amal lapar puasa oga. Melek malam jikir tahajud kecuali main remi dah oga. Terus pengen ruhaninya ningkat, pengen tipis, pengen punya pengalaman, ya enggak nyambung. Kenapa? Karena kita masih diikat sama hawa nafsu, yang diturutin masih nafsu. Ya kalau duduk dewek-dewek mending megang tasbih apa megangin TikTok aja. Terus pengen mati masuk umat Muhammad bukan main. Paling indah. Wallahu a'lam. Ini berhubung puasa,
sedikit bab puasa. Mana nih? Arkanul haji. Qala al-mu'allif Syekh Hasbillah kitabus syiyam la tajibu shaumu Ramadan illa 'alal muslimil baligil aqilil qadiri 'ala shaum. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali atas orang Islam yang udah balik. Gimana kalau bocah belum balik umur 7 tahun? Sama, wajib orang tuanya ngedidik. Kayak nyuruh sholat gitu, kan umur 7 tahun 10 tahun kalau ninggalin pukul, tapi dia mah belum wajib, didik doang. Saya pertama puasa dulu bukanya jam 10, naik besoknya jam 12, udah langsung ke maghrib. Malah si Ilyas mah kuat maghrib, dulu mah umur dia tuh saya bukanya jam 12 sama jam 10. Kerenan bocah sekarang kuat-kuat. Balik al-akil waras al-qadiri yang mampu ala shaumi untuk puasa. Gimana kalau nggak mampu? Nah itu kan kadang kategori nggak mampunya tuh banyak. Ada yang nggak mampunya karena udah payah tua, itu nggak wajib puasa, tapi ntar wajib bayar 1 mud sehari kalau ada. Gimana kalau nggak ada? Ya nggak wajib lagi gitu. Itu kan buat ngasih fakir miskin. Saya kayak fakir miskin enggak tuh. Ya biasanya kalau orang tua kan ntar yang nanggung kayak anak, kalau anaknya mampu mah. Ada lagi yang nggak kayak orang hamil, payah hamil itu nggak wajib. Bisa puasa bisa enggak dia. Nanti ada dendanya beda-beda dia. Bisa kodo puasa juga sama denda ngasih makan 1 mud juga, bisa kodo doang tanpa ngasih makan. Terus atau hiriminal haidi wan nipasi, dia suci nggak punya haid nggak punya nipas. Wa idza tamasyabanu salasina yauman auro al-hilala adlun wa sabata indal qadi wajaba shaumu ala umumin nas. Kalau bulan Syaban udah 30 hari. Jadi bulan dalam Islam itu kalau enggak 29 30. Kalau Syaban 29 hari, besok berarti tanggal 30. Bisa besok tanggal 30, bisa besok 1 Ramadan. Kemungkinannya 2. Itu. Karena bulan mah kalau enggak 29 30. Tapi kalau dia udah 30 hari, besoknya pasti Ramadan. Pasti tanggal 1. Karena nggak mungkin ada bulan lebih 30 kalau di Hijriah. Makanya kalau 29, besoknya bisa tanggal 30, bisa tanggal 1. Tapi kalau ini 30 Syaban, ternyata bulan Ramadan, besok pasti Ramadan. Gitu maksudnya. Nah kalau yang 29 tadi, aura'a hilala adlun wasabata indal qadi, atau ada orang yang ngerti perbintangan, ada yang melihat. Kadang-kadang walaupun orangnya fasik ya. Nah itu nanti biasa kalau kita paling nungguin pemerintah kan, rokok besok puasa, kadang-kadang yang lucu, umpama gini. Tapi harus sama-sama ahli. Grup A memang ahli astronomi, wah besok bulan puasa. Grup B sama-sama ahli astronomi, oh besok puasa. Kita ngerti nggak astronomi? Enggak. Milih boleh kita. Mau puasa besok apa yang lusa? Aku pengen lusa. Boleh. Boleh. Karena dua-duanya ahli. Gitu. Terus kita bodoh. Jadi kalau lebay yang bodoh itu kita enak. Nah, karena kita ngikut ini kita nggak ngerti gitu, tapi dua-duanya dia ahli nih. Gua ngikut ini boleh, ono boleh gitu. Baik besok nih umpama ini mah. Ini Muhammadiyah ini besok hari apa? Sabtu. Besok Sabtu pemerintah puasa. Muhammadiyah umpama ini puasanya Minggu. Kita kan bukan orang Muhammadiyah. Awang pengen puasa Minggu boleh banget. Karena kita bodoh, kita nggak ngerti ilmu itu. Tapi dua-duanya itu dipercaya ahli itu gitu. Jadi kita sering ikut NU Muhammadiyah pemerintah sama aja buat kita menghukumnya. Kenapa? Kita tolong. Itu enaknya orang bodoh. Belajar ilmu gituan. Sebab kalau bisa mau nggak mau dia harus pakai. Belum kita nggak bisa, kita ngikutin yang bisa. Ini dua-duanya bisa, cuman kata dia A, kata dia B, kita boleh milih mau A atau B. Gitu.
Puasanya belakangan, lebarannya duluan ikut. Emang itu Muhammadiyah? Enggak, gue mah bukan Muhammadiyah bukan. Muhammadiyah bebas lah, gue kagak ngerti dua-duanya. Ya umpama ini, ada yang nanya saya, Ustaz, besok udah puasa belum? Karena ini beda. Terserah lu, milih yang ono bener, nggak bisa mutusin kita. Karena kitanya bodoh, nggak ngerti. Fa'ilam yasbut indahu wajaba ala ro'i wa ala man sodaqo upakon. Ada orang yang lihat tapi dewek-dewek. Buat dia mah wajib. Yang lain nggak percaya, nggak wajib. Gitu. Syurut sihati shaum sitah. Syarat sahnya puasa 6. Yang pertama al-awalu Islam, yang kedua tamyiz, sah. Sah itu tamyiz itu wajib belum tapi puasanya sah. Tamyiz itu belum balik, umur 7, 10 tahun bocah udah idep. Gitu. Udah bisa makan dewek, mandi, cebok dewek, tamyiz. Biasanya umur 7 tahunan lah, 6, 7, 8 tahun, 10 tahun tuh tamyiz. Dia puasa nggak wajib, tapi kalau puasa sah. Dia sholat belum wajib, tapi kalau sholat sah. Sahnya itu kalau sholatnya sesuai syarat rukun, wudunya benar, pakai ilmunya sholatnya benar, sah gitu. Gimana kalau sholatnya nggak sah? Artinya wudunya nggak benar atau sholatnya, ya dia mah nggak dosa, dia mah belum wajib gitu. Paling dosa bapaknya kalau anaknya nggak sholat, walaupun dia belum balik. Wasalisu an-naqaum minal haidi wan nifas. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Jami'an nahari di seluruh siang. Seluruh siang teh umpamanya puasa dari pagi sahur, haid-haidnya itu umpamanya perempuan teh jam 5 sore, ya udah batal karena enggak jami'un nahar. Yang keempat an-niyatu. Nah, niat. Wajib niat. Watasiu niyatu siyami tatawi qabla zawal bisyarti alla yata'atta muftiron qablaha wa wuquha fil laili afdol. Kalau buat puasa sunnah boleh dia puasa niat puasa sebelum masuk johor. Dan tetapi dari pagi dia belum kena apa-apa. Belum ngelakuin pembatalan puasa, enggak makan, minum, hubungan badan. Jadi dari subuh itu dia minum enggak, makan enggak, hubungan badan enggak. Pas jam 11, wah tanggung puasa boleh kalau puasa sunnah. Tapi abdolnya malam, abdol doang. Tapi sah, kan Nabi gitu. Aisyah ada yang bisa dimakan, enggak ada yang Nabi. Oh idan asum, kalau gitu saya puasa. Datang Aisyah ada yang bisa dimakan, ada ya Nabi. Ya udah kalau gitu saya enggak puasa, makan gitu. Gitu kan Pak kalau tiap hari. Kalau kita orang lain, ada yang bisa dimakan belum? Wah ya bilang belum masak. Udah kotak dulu. Aduh, katanya ngikutin Nabi. Kalau ngikutin Nabi, iya. Belum masak ini, belum. Ya udah gua puasa itu saya betul. Itu tapi masih ada soleh itu dia. Puasa. Dan kalau Nabi kan kita ada yang bisa dimakan, nggak ada ya Nabi. Idan asum, kalau gitu saya puasa. Besok begitu. Oh bernakot ini, lapar. Udah siap belum masak kan? Ya Allah. Makanya kita jangan lagi soleh, pengen soleh ya jangan belum. Saya belum ngalamin begitu. Belum. Wa yajibu fi syamil faridah ta'yinuhu wa wuqu niyati fi juz'in minal lail wal abdalu wuqu'a fi sulusil akhir. Kalau puasa wajib, puasa nazar, puasa Ramadan atau bayar qada puasa, itu mah wajib ditentukan waktunya. Niatnya harus di waktu malam. Malam itu masuk maghrib sampai subuh. Di mana baik itu. Jadi habis buka langsung niat puasa ge boleh. Wa wuquha fi sulusil akhir wal abdul wuquha fi sulusil. Abdulnya itu niat puasa itu di sepertiga malam. Berarti waktu sahur abdul niatnya. Nah gini, cuman kalau di Syafi'i niat itu wajib setiap malam. Jadi niat saya
puasa fardu bulan Ramadan besok. Nah, itu kalau gampangnya gitu. Niat saya puasa fardu bulan Ramadan besok. Dia besok aku kudu dibawa bae itu godan itu besok. Nawaitu sauma godin. Nawaitu sauma godin. Nawaitu saya niat sauma untuk puasa godin besok. Puasa besok terus apa? An ada ipardi syahrin untuk mengerjakan pada waktunya bulan Ramadan. Ada yang pakai pihadihi sanati di tahun ini lillahi ta'ala. Jadi yang wajibnya intinya mah harus nyebut Ramadannya apa? Niat saya puasa Ramadan fardu puasa Ramadan besok. Nah, kalau gimana kalau niat saya puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh? Kalau Syafi'i tetap jatuhnya 1, bisanya kepake buat 1 hari. Besoknya tetap kalau Syafi'i mah tiap malam wajib puasa. Tapi nanti ada ulama jalan keluarnya gini. Kan bisa aja kadang-kadang kita lupa niat, jaga-jaga. Boleh ulama niatnya itu niat saya puasa 1 bulan penuh Ramadan di bulan ini taklid apa jangan bahasa Arab lah ribet, mengikuti Imam Malik lillahi ta'ala. Apa niat saya puasa fardu Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Jadi jangan fokus sama kalimat ya, pahamin aja susunannya apa enaknya kita. Niat saya puasa fardu Ramadan tahun ini sebulan penuh lillahi ta'ala, ngikutin Imam Malik. Dah. Jadi yang boleh itu Imam Malik. Dah. Habis niat begitu, kita niat lagi. Niat saya puasa Ramadan besok fardu lillahi ta'ala. Dah, tiap malam niat lagi buat tiap malam. Dia mah jangan sengaja-ngaja ditinggal niat. Karena udah niat sebulan, itu mah tetap nggak sah. Jadi harusnya tetap tiap malam itu niat. Itu. Nah ini bok-bok lupa yang niat sebulan itu bisa ganjel. Jadi tetap kita wajib niat setiap malam. Nah fungsi niat yang sebulan tadi itu buat ganjelan. Tapi jangan sengaja-ngaja ninggalin niat di malam harinya. Dulu perasaan dibuatnya gitu kan? Misalnya kita kasih catatan nih, suruh niat ini. Karena itu dulu mah bahasanya gitu taklidan. Di Imam Malik, taklid ngikutin Imam Malik. Paham itu ya? Udah jelas itu niat itu. Jadi niat 1 bulan penuh ngikutin Imam Malik, tapi tiap malam harus wajib niat. Bok ini bok lupa, nggak sengaja kelupaan itu ganjil. Karena di Syafi'i mah tetap orang lupa niat, dia tetap wajib nggak makan nggak minum, tapi tetap wajib dikodok, puasanya nggak dihitung gitu. Kalau Syafi'i mah kalau lupa niat di waktu malam, pernah saya kayak gitu, waduh lupa niat malam teh, ya udah utang tetap, tapi kita haram makan minum. Tapi imamnya jelek, makan aja dulu. Karena nggak dihitung, tetap utang dihitungnya. Cuma gara-gara niat, iya, itu utang. Tapi kalau pakai cara tadi, nah itu lama ngajarin gitu. Lupa niat, tapi udah digaji setahun. Yang penting kagak niatnya itu bukan sengaja ngaja ditinggal. Ya. Bener lupa. Kalau ingat tetap kudu niat. Wal khamisu al imsaku anil muftirat kulliha minal fajri ilal ghurub, dan menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, dan makan minum hubungan badan. Jadi dulu ada Imam Zayadi namanya, dia ditanya tentang rokok, dia nyebutnya teh tatan apa, yusama bitatan apa tumbak dukhon. Tuan, bagaimana hukum orang ngisorbu dukhon? Ngisep asap. Kan bahasa Arabnya rokok itu kadang-kadang ada yang duhon, ada yang sijar, ada yang tatan. Kalau Sapina itu nyebutnya tatan, yusama bitatan. Tatan, tunbak,
tembakau. Kata dia, apa itu ngerokok? Ngerokok itu nyedot asap, ngeluarin asap. Makanan bukan, minuman, wah nggak batal tuh, batal ngerokok. Kapan waktu dia ngeliat orang rokok? Rupanya dia belum pernah ngeliat orang rokok. Dia pun taunya orang ngisep asap, ngeluarin asap. Pas dia ngeliat orang ngerokok, itu apa? Itu yang disebut ngerokok, syekh. Wah batal ini mah. Akhirnya fatwanya berubah, batal. Itu andai kata beliau sampai meninggalnya nggak sempat lihat orang ngerokok. Ketika ditanya hukum ngerokok itu apa? Ngisep asap, ngeluarin asap, nggak batal. Kalau nggak pernah lihat hukum itu nggak berubah, umpama akhirnya bisa hilaf itu. Wah ada yang pendapat nggak batal. Padahal tuh ulamanya belum pernah lihat orang rokok. Itu ternyata di Kasipah kisah itu ada. Dulu pertama nemu kisah itu tadi apa karangan Seisan Jampes itu. Cerita itu teh. Wasadi suduhulul waqti awujudi sababi bisaumil fariidhah. Yang keenam ya memang udah masuk waktunya puasa. Ya Ramadan, kalau Ramadan mah Paslun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi mazidah wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulahu bil qur'ani imama bil kabati qiblata bi jamil muslimina wal muslimati ikhwana tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.